Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Manaqib, tentang keutamaan terutama lagi dia tentang fadailu ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan, keistimewaan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka ini adalah manusia-manusia terbaik sepanjang masa. Demikian disabdakan oleh Rasulullah SAW, yang tentunya dari mereka banyak pelajaran yang harus diambil, karena mereka manusia terbaik, mereka contoh orang-orang yang sukses ya. Hidup mereka itu sukses dengan kesuksesan terbesar ya, bagi manusia pada umumnya gitu ya, yaitu menjadi manusia-manusia yang masuk surga tanpa hisab. Yang kemarin tentang Zubair bin Awam, di mana dia ini dikenal sebagai perisai, sebagai pelindung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Zubair bin Awam itu salah satu dari 10 sahabat yang dipastikan masuk surga tanpa hisab. Saya kira kan populer ya, 10 orang sahabat yang dipastikan masuk surga tanpa hisab. Nah, meskipun seperti Bilal contohnya ya, Bilal itu oleh Rasulullah SAW kepastian masuk surganya juga sudah disampaikan ketika Bilal masih hidup, tapi tidak masuknya ke dalam 10 orang sahabat yang dipastikan masuk surga tanpa hisab. Kemudian kalau sahabat perempuan ya contohnya adalah Ummu Sulaim. Rasulullah SAW waktu Isra Mi'raj, di mana dalam peristiwa Isra Mi'raj itu kan sampai dibawa masuk surga, dibawa masuk neraka. Di antaranya Rasulullah SAW melihat Ummu Sulaim berada di surga. Nah, itu juga menunjukkan ya, kepastian Ummu Sulaim masuk surga meskipun tidak masuknya ke dalam 10 orang sahabat yang dijamin sebutannya dipastikan masuk surga tanpa hisab. Nah, ini yang paling istimewa berarti ini yang 10 orang ini. Nah, salah satunya adalah yang kemarinnya Zubair bin Awam. Di mana Zubair bin Awam itu kan masih sepupunya Rasulullah SAW. Saya kira sih tidak perlu diulas lagi lah ya. Nah, sekarang yang baru nih, yang berikutnya keistimewaan sahabat Tolhah bin Ubaidillah. Nah, dia juga Tolhah bin Ubaidillah itu salah satu dari 10 orang sahabat yang dipastikan masuk surga tanpa hisab. Nah, saya kira sekelumit dulu tentang ya kisah lah Tolhah bin Ubaidillah itu sahabat yang seperti apa. Nah, tapi yang terkenal dari Tolhah bin Ubaidillah ini adalah pahlawan perang Uhud. Itu yang sangat terkenal dari Tolhah bin Ubaidillah itu adalah pahlawan perang Uhud. Dia tidak syahid pada waktu perang Uhud. Meninggalnya seperti yang kemarinnya Zubair bin Awam itu sampai Rasulullah meninggal. Bahkan di antara yang dikenal dari Zubair bin Awam itu karena badannya penuh luka, bekas tombak, bekas pedang, bekas anak panah. Bahkan di dadanya itu ada lubang yang
Kata salah seorang sahabat, ketika aku kecil, aku memasukkan jariku ke lubang ya bekas panah ya. Di mana Zubair bin Awam sendiri mengatakan, ya demi Allah bahwa semua bekas luka di tubuhku ini aku dapatkan ketika berperang di jalan Allah. Nah ternyata Zubair bin Awam dan Tolhah sekarang nih ya, Tolhah bin Ubaidillah. Nah ini dua sahabat yang apa namanya bagai sebetulnya nanti pinang dibelah dua yang tidak terpisahkan, itulah hanya yang sama-sama nih, sama-sama termasuk yang awal masuk Islam, sama-sama mengikuti semua perang. Nah kalau Tolhah sendiri mengikuti semua perang ya, kecuali perang Badar yang pertama. Itu pun karena oleh Rasulullah SAW ditugaskan untuk keperluan lain. Jadi semuanya perang diikuti, sama juga dengan Zubair bin Awam. Badan Tolhah bin Ubaidillah ini bekas lukanya ya kurang lebih ada 70 buah. Alah, ini ya 70 buah bekas luka seperti Zubair bin Awam. Ada bekas pedang, ada bekas tombak, ada bekas anak panah. Tapi meninggalnya tidak dalam perang. Nah mungkin kita awali dari sini nih ya. Ketika Tolhah bin Ubaidillah itu, nah karena ini kan apa namanya, nantinya termasuk kelompok muhajirin ya, orang Mekah berarti. Ya, Tolhah bin Ubaidillah ini seperti umumnya orang Mekah yang berdiaga, berdagang. Nah, ketika berdagang di kota Basroh. Basroh itu kalau sekarang ya, kalau sekarang ini masuk ke wilayah Irak, ke negara Irak, kota Basroh. Nah, di sana apa namanya, Tolhah itu bertemu dengan seorang pendeta. Nah, pendeta ini mengatakan kepada Tolhah hanya karena pendeta ini tahu ini Tolhah ini rombongan. Ya biasanya bukan satu dua orang, kalau berdagang itu rombongan. Ini rombongan dari Mekah gitu ya. Ini pendetanya ini tahu. Ya, kemudian pendetanya ini mengatakan kepada rombongan tersebut, Tolhah itu khususnya, bahwa nanti nabi yang terakhir itu akan muncul, atau ya muncul lah gitunya, muncul di tanah haram, yaitu di Mekah. Nah, kalau itu benar, maka ini kata pendetanya menasehati itu kepada Tolhah bin Ubaidillah, jika benar nabi yang terakhirnya, karena ini pendetanya pasti dia tahunya berdasarkan kitab Injil, bahwa karena di Injil sudah disebutkan bahwa nabi terakhir itu namanya Muhammad. Itu di dalam kitab Injil ada. Nah, sekalian saja nih ya, seperti yang kalau di dalam Al-Quran itu di surat As-Saff ayat 6. As-Saff ayat 6. Ini Nabi Isa nih yang mengatakan seperti ini. Nah, sebentar kita lihat nih surat As-Saff ayat 6 nih ya. Ini Nabi Isa yang mengatakan demikian. Surat As-Saff ayat kesabaraha atau 60. 61. Surat ke-61 ya, suratnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala Isa bin Maryam, ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad.
Falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah. Aku ini utusan Allah kepada kalian yang membenarkan kitab yang turun sebelumku. Taurat lah sebutnya, yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu kitab Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad. Kalau di Injil malah namanya Muhammad, kalau di sini Ahmad. Itu ya karena nama Ahmad, Muhammad, Mahmud itu maknanya sama. Bisi we kembar tilu atuh boga budak geus eta Ahmad, Muhammad, Mahmud, Hamid, opat atuh lah. Namanya sama. Nah, di sini Ahmadnya. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Nah, Bani Israel itu adalah Yahudi dan Nasrani. Ketika Rasulullah SAW mengumumkan atau benar itu ya, Allah mengutus Rasulullah SAW Nabi Muhammad sebagai nabi, yang pertama menolak, anggaplah gitunya, yang paling dulu menolak itu adalah Yahudi dan Nasrani. Itu yang Allah peringatkan di dalam Al-Quran, awala takunu awwala kafirin bih. Itu Allah firmankan kepada Bani Israel, janganlah kamu menjadi yang paling depan, paling dulu gitu ya, kafirin bihi, menolak, mengingkari terhadap kenabian Rasulullah SAW. Nah, pendeta itu menasehati kepada Tolhahnya di Basroh nih ya, jika benar maka ikutilah. Ini pendeta nasihatnya demikianlah gitunya. Jika benar maka ikutilah, taatilah. Nah, ketika pulang dari Basroh, nasihat tersebut terus itunya diingat oleh Tolhah. Ketika sampai di Mekah itu dia mencari-cari berita, andainya benar gitu, apa sudah ada. Nah, yang kemudian dicari itulahnya, yang dicari oleh Tolhah itu ketika pulang itu adalah Abu Bakar. Nah, kebetulan ketika mencari Abu Bakar, ketika menemukan Abu Bakar itu sedang bersama Rasulullah SAW. Dan Tolhah di dalam hatinya mengatakan, mana mungkin dua orang ini bersepakat, itulahnya bersepakat untuk kesesatan, untuk kebohongan. Karena orang Mekah khususnya gitu ya, orang Mekah khususnya, dan juga orang-orang luar lah itu ya, semuanya mengenal kalau Muhammad SAW ya sebelum menjadi nabi itu gelarnya Al-Amin. Mana mungkin tiba-tiba berbohong gitulah, mana mungkin tiba-tiba berbohong kalau Rasulullah SAW itu kemudian mengaku, disebutnya mengumumkan bahwa dirinya seorang nabi. Dan Abu Bakar terus lah, kalau kita sebut, dan Abu Bakar terus nempel gitu ke Nabi. Mana mungkin kalau nabinya berbohong, Abu Bakar pasti minggat. Ya karena orang yang Abu Bakar tentunya orang yang terdekat, orang sahabat paling dekat gitu ya, sejak anak-anak bahkan dengan Rasulullah itu adalah Abu Bakar. Pasti Abu Bakar yang paling dulu mengingkari kalau Rasulullah itu berbohong, kalau Rasulullah berdusta tentang kenabiannya. Nah, maka Tolhah bin Ubaidillah ini kemudian mendapati bahwa benar itu ya,
benar Rasulullah SAW itu ternyata sudah menjadi nabi. Itu Tolha mendapati bahwa benar ternyata Muhammad SAW itu telah menjadi nabi. Maka Tolha bin Ubaidillah ini dia masuk Islam. Ya, karena dia sudah dinasehati sebelumnya ya ketika di Basrah tadi oleh seorang pendeta bahwa ini di kitab kami itulahnya sudah disebutkan Allah akan mengutus nabi yang terakhir. Nah di sana jadi utusnya itu yaitu di tanah haram ya di Mekah. Nah, awalnya dari sana gitu ya. Tolha bin Ubaidillah ini masuk Islam itu karena mendapat wejangan adalah mendapat nasihat gitu ya dari seorang pendeta ketika dia berniaga di Basrah. Karena perniagaan ya dulu kan terbayang perjalanannya saja berapa lama. Jadi kalau kafilah atau rombongan dagang, rombongan berniaga dari mana itu pasti lama. Nah, apalagi kan di surat ini di surat Quraisy itu kan li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita iwas soif. Ya Allah menyayangi Quraisy. Nah, yaitu ila fihim rihlatas syita iwas soif, di mana Allah itu memberi perlindungan kepada kaum Quraisy baik musim panas ataupun musim dingin. Ini maksudnya memberi pertolongan, perlindungan ketika orang-orang Quraisy itu berdagang baik musim panas atau musim dingin. Nah, biasanya beda arah. Jadi orang Quraisy ini anggaplah dia berada di tengah. Kalau ke timur berarti berdagangnya itu ke Asia. Kalau sekarang ini ke Asia, ke Pakistan, ke India, ke Asia Tengah gitulahnya. Terlebih sih ke Asia Tenggara mah. Kita ke Asia Selatan, Asia Tengah. Kemudian kalau musim dingin mereka ke utara, ke barat gitu. Kalau dari tanah Mekahnya yaitu ke Afrika. Jadi membawa barang dari Asia dijual di Afrika, nanti pulangnya membeli barang dari Afrika untuk dijual di Asia. Nah, mereka ini selalu itunya rombongan apabila berdagang. Nah, kebetulan nih ketika di Basrah nih bertemu dengan seorang pendeta yang menerangkan demikian. Nah, adapun di awal-awal keislaman bukan di awal-awal sihnya. Jadi Tolha ini termasuknya yang paling awal gitu masuk Islam. Dan seperti kata nasihat pendeta tadi ya ikuti itulah bukan hanya ikutinya. Jadi ikuti, tolong, bantu, bela gitulahnya itu utusan Allah itu adalah utusan Allah. Nah, yang ternyata Tolha bin Ubaidillah ini seperti kan Zubair bin Awam lah Upin Ipin dia ya, dua-duanya sama benar-benar naonnya all out total bersungguh-sungguh mereka berikan segala yang mereka miliki. Kemarin kan bukan Tolha, kalau kemarin Zubair bin Awam ini ya juga sama lah umumnya orang Mekah kan berdagang berniaga dan termasuk yang paling mungkinnya yang paling sukses. Tolha juga sama nih kalau dalam hal berniaganya termasuk yang paling sukses. Dan sama ternyata seperti Zubair bin Awam yang kemarin kan Zubair bin Awam itu ternyata dia berikanlah gitu seluruhnya untuk kepentingan Islam. Sampai Zubair bin Awam ini disebutnya apa namanya miliarder begitu sekarang, miliarder konglomerat, tapi ketika meninggal punya utang, habis hartanya untuk Islam semuanya. Mungkin ini nih yang tidak bisa dikejar oleh generasi berikutnya. Ini nih apa namanya ininya nih kesungguhannya
keseriusannya benar-benar all out lah gitu. Pokoknya apa yang dimiliki itu diberikan demi kepentingan Islam. Harta seluruhnya, nyawa diberikan. Nah kalau soal itu, teh Upin Ipin teh ya, Tolha dan Zubair mah 11-12 atau 12 sama, beneran lah ya, mau 11-12 itu 12 sama ya mah, sama persis nih. Ini, tentang ininya Tolha nih dengan Zubair bin Awam. Nah selama di Mekah juga sangat terkenal kan ya, bahwa gitu kaum muslimin ketika di Mekah itu mendapatkan apa namanya kekerasan, intimidasi, penindasan, bahkan secara fisik ya, mendapatkan kekerasan dari kaum kafir Quraisy. Nah, adapun Tolha bin Ubaidillah, dia ini tidak terlalu gitulahnya seperti Abu Bakar kan, tidak di apa namanya, tidak dikisahkan Abu Bakar itu mendapat penyiksaan di Mekah, enggak. Karena ada yang melindungi atau ada yang menjamin sebutnya. Dan ini budayanya, ini budaya Arab saat itulah. Kalau ada yang mengatakan dia di bawah jaminan saya, maka gak akan ada yang berani mengganggu. Nah, yang menjaminnya itu tentu orang yang dihormati, orang yang berpengaruh ya. Nah, yang menjamin Abu Bakar dan Tolha bin Ubaidillah itu adalah pamannya Khadijah, istri Rasulullah SAW. Yang ini ya yang menjamin, ya yang melindungi Abu Bakar dan Tolha bin Ubaidillah itu adalah pamannya Khadijah, istri Rasulullah SAW, yaitu Naufal bin Khuwailid namanya. Ini Naufal bin Khuwailid. Dia yang menjamin, melindungi Abu Bakar dan Tolha bin Ubaidillah. Nah, sehingga mereka ini tidak mengalami penyiksaan seperti yang lainnya. Nah, kalau Bilal kan disiksanya terkenal kan, kisah Bilal disiksanya seperti apa. Kemudian Khobab kan yang di antara semua sahabat yang paling beratnya mengalami penyiksaan adalah Khobab. Nah, kalau ini Tolha ternyata dia mendapat perlindungan dari pamannya Khadijah yang bernama Naufal bin Khuwailid. Nah, sehingga tidak yang berani. Karena berlaku demikiannya saat itu, budaya gitu, budaya di sana saat itu demikian. Nah, karena apa namanya, sebagai muhajirinnya yang bahkan muhajirinnya itu siapa, Tolha ini termasuk sahabat yang paling awal. Kalau nggak salah ada kemarinnya itu sudah disampaikan, ada 7 orang laki-laki, kemudian berapa orang perempuan dan beberapa orang hamba sahaya. Nah, ini yang pertama masuk Islam. Nah, ini termasuk nih salah satunya, Tolha bin Ubaidillah. Nah, sehingga sebagai muhajirin yang kemudian hijrah ke Madinah, nah, sehingga Tolha ini mengikuti semua perang gitu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, kecuali perang Badar yang pertama ya. Perang Badar yang pertama, Tolha itu oleh Rasulullah SAW diberi tugas terkait juga, hanya tugasnya itu terkait kepentingan Islam. Nah, sehingga Tolha ini merasa apa namanya, sedih, justru sedih tidak ikut perang. Ya sedihnya kita bisa membayangkan kesedihan gitulahnya, kesedihan Tolha karena melewatkan gitu satu perang besarnya, salah satu perang besarnya, perang Badar itu salah satu perang besar yang dijalani oleh kaum muslimin. Nah, Tolha tidak mengikutinya.
Tapi kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Tolha bahwa kamu dapat pahala seperti kamu ikut perang. Dan juga diberi ghanimah. Dari perang Badar itu ya, Tolha diberi ghanimah, padahal tidak ikut. Ya, karena kan tidak ikutnya juga karena Rasul sendiri kan yang menugaskan sesuatu itulah ya. Bukan karena sengaja tidak ikut berperang. Masa kalau sengaja tidak ikut berperang hari ghanimahna hayang awal. Di pas ghanimahna ngacung waju pangheulana berak kok dasar. Orang kudu manehna nu kasebut teh. Ternyata Rasulullahnya mengatakan demikian kepada Thalhah bin Ubaidillah, kamu tetap dapat pahala seperti mereka yang berperang, bahkan diberi jatah ghanimahnya seperti mereka yang berperang. Dan tidak ada sahabat lain yang irinya karena yaitu tadinya bukan sengaja tidak ikut berperang kan malah sedih sebetulnya. Kecewa mungkin lahnya ada kecewa sedih karena tidak bisa ikut berperang. Dua orang dengan siapalah namanya delegasi mungkinnya Rasulullah SAW memerintahkan menemui satu kaum ya untuk kepentingan Islam. Tadi ada karena yang sangat terkenal tadinya kalau terkait dengan Thalhah bin Ubaidillah itu yang terkenal itu adalah terkait dengan peristiwa pada perang Uhud. Nah, sebentar nih ada kata-kata Abu Bakarnya Abu Bakar terkait Thalhah tentang perang Uhud. Sebentar di mana dia? Di kata-kata Abu Bakar tentang perang Uhud. Seperti ini Rasulullah SAW itunya. Jadi bukan pada peristiwa perang Uhudnya, tapi kemudian itu setelahnya. Nah, apabila membicarakan itu tentang perang Uhud, maka Abu Bakar mengatakan seperti yang dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bila orang-orang membicarakan perang Uhud, maka Abu Bakar selalu mengatakan itu semuanya adalah Thalhah. Jadi anggap apa namanya ya pemeran utama atau naonnya pemeran utama boga lakon perang Uhud mah Thalhah hanya artinya kalau perang Uhud Thalhah berarti yang pemeran utamanya, yang paling menonjolnya, yang paling berjasa atau apalah gitunya. Ya, sehingga kalau Thalhah itu terkenalnya adalah pahlawan Uhud. Nah, ini yang dikatakan oleh Abu Bakarnya apabila membicarakan tentang perang Uhud, maka Abu Bakar mengatakan itu semuanya berkat Thalhah. Karena kan peristiwa perang Uhud ini dikenal dengan kejadian di mana kaum muslimin itu hampir kalah dan Rasulullah hampir terbunuh. Ya, ketika yang terkenalnya tentang perang Uhud itu adalah ketika musuh itu mundur, kaum muslimin saat itu mengira perang sudah selesai dan mereka menang. Padahal Rasulullah SAW sudah memerintahkan kepada masing-masing masing-masing bagian ya, karena yang berperang itu ada pasukan tombak, ada pasukan pedang, ada pasukan panah. Semua tetap pada posisinya. Itu Rasulullah sudah memberitahukan demikian. Ternyata taktik dari musuhnya kaum musyrikin saat itu mereka mundur seolah-olah mereka itu menyerah. Padahal Rasulullah sudah memberikan peringatan supaya tetap gitu berada pada posisinya. Ini perang belum selesai, mereka belum menyerah. Ternyata mereka itu sudah melihat ghanimah pasukan yang oleh Rasulullah SAW diperintahkan untuk tetap pada posisinya. Mereka ini kemudian meninggalkan posisinya.
Lalu kaum musyrikin ini menyerang dari arah yang apa namanya ya, tidak terperhatikan nih oleh kaum muslimin. Di mana Rasulullah SAW itu sedang berada dengan beberapa orang sahabat yang jumlahnya sedikit. Nah, mereka kemudian menyerang, naruh di situ Rasulullah SAW kemudian sampai berdarah. Dan yang diincar oleh kaum musyrikin adalah Rasulullah. Beberapa kali Rasul itu sebetulnya kena senjata musuh nih pada kejadian tersebut. Nah, maka Tolhah lah yang kemudian, Tolhah nih yang kemudian melindungi Rasulullah SAW. Ya, karena ini nih Tolhah dikenal dengan pahlawan Uhud itu karena berkat Tolhah lah Rasulullah SAW itu selamat. Boleh dikatakan pada perang peristiwa Uhud itu Rasulullah itu hampir terbunuh. Nah, karena pasukannya tadinya yang oleh Rasul diperintahkan untuk di posisinya masing-masing sudah hilang, sudah meninggalkan posisinya. Sementara musuh ini kemudian menyerang posisi Rasulullah SAW yang hanya bersama beberapa orang sahabat, mereka menyerang dari arah yang tidak diketahui oleh kaum muslimin. Karena kaum musliminnya saat itu para sahabat ini sudah pikirannya ke Gunimah karena menganggap perangnya sudah selesai. Tolhah lahnya yang kemudian melindungi Rasulullah SAW. Nah, Abu Bakar mengatakan seperti ini semuanya berkat Tolhah. Aku adalah orang yang pertama-tama mendapatkan Nabi SAW. Maka berkatalah Rasulullah SAW kepada Abu Ubaidah bin Jarrah, tolonglah saudaramu ini, bantulah. Ini Tolhah menghadapi musuh sendirian. Dia melindungi Rasulullah SAW, dia hadapi sendirian. Nah, tolonglah saudaramu ini, yaitu Tolhah ya. Nah, maka kami pun menolongnya dan ternyata pada sekujur tubuhnya terdapat lebih dari 70 luka. Bekas tusukan tombaknya, bekas sayatan sabetan pedang, ada panah yang menancap, dan bahkan sampai ada jari-jarinya yang putus. Sampai ada jari-jarinya yang putusnya. Maka kami segera merawatnya dengan baik. Nah, ini ya pahlawan Uhud itu ya, karena Tolhah lah yang menyelamatkan Rasulullah SAW dari kemungkinan terbunuh. Karena Rasulullah sendiri sudah kena sebetulnya ya saat itu oleh senjata musuh. Nah, kemudian berikutnya nih ya. Nah, untuk yang tadinya perniagaannya. Jadi kalau bukan hanya karena semata-matanya, bukan semata-mata hanya karena perangnya gitulah, hanya mereka mendapatkan keutamaan. Tapi di luar perang itulahnya, di luar perang mereka itu seorang-orang yang seperti apa? Ya, di luar perangnya mereka itu orang-orang yang seperti apa? Ternyata banyaknya, misalnya yang kemarin ya, banyak sahabat yang misalnya Ja'far bin Abu Thalib. Kemarin sudahnya Ja'far bin Abu Thalib. Dia itu oleh Rasulullah SAW diberi gelar Abul Masakin, yaitu orang yang amat memperhatikan orang-orang miskin. Apa yang bisa diberikan, padahal tidak termasuk orang kayanya kalau Ja'far bin Abu Thalib. Bahkan pernah kan mengajak seseorang ke rumahnya. Ternyata di rumahnya itu tidak ada apa-apa, hanya ada wadah minyak samin, itu pun tidak ada minyak saminnya. Disuguhkan, kumaha diletakkan. Sampai dikenal demikiannya Abu Ja'far bin Abu Thalib gitu, Abul Masakin. Kemudian ini Tolhah bin Ubaidillah ini termasuk salah satu apa namanya tadi miliardernya gitu ya. Tolhah bin Ubaidillah ini termasuk
miliardernya di kalangan para sahabat. Tapi sama nih, ini banyak kesamaannya yang tadi siapa Ja'far bin Abu Thalib, urusan dia sangat memperhatikan miskin, bahkan apapun diberikan itulah ya. Nah, Zubair bin Awam kemarin kan sama seperti itu. Nah, Thalhah bin Ubaidillah pun ya, dikenalnya adalah sahabat paling dermawan. Dia sering menghabiskan hasil perniagaannya, benar-benar apa namanya dibagikan. Hasilnya tidak dibagikan, pokoknya hasil dibagikan, baik diminta ataupun tidak diminta kepada siapa saja, pokoknya hasilnya itu dibagikan, disodakohkan sampai benar-benar tidak tersisa sedikit pun. Lalu dagang lagi gitu ya, berniaga lagi, dan memang ya Allah takdirkan demikian ya, ini pasti tidak lepas dari ya inilah ketetapan Allah, ini takdir dari Allah. Seperti Abdurrahman bin Auf yang apa namanya kemudian berlimpah lagi hartanya, berlimpah lagi, ya sudah ketetapan Allah demikian. Nah, ini juga dialami oleh Thalhah bin Ubaidillah. Setiap kali apa namanya apa ya berniaga gitulah ya, dia membawa keuntungan yang banyak, habis dibagikan. Kemudian berdagang lagi, habis lagi dibagikan. Setiap kali seperti itu. Nah, dikenal sangat dermawan. Nah, inilah ya kalau di apa namanya tadinya, selain soal perang, kalau perang selalu ikut, seperti Abdurrahman bin Auf juga sama. Karena Abdurrahman bin Auf ini juga termasuk sahabat yang awalnya masuk Islam sebagai muhajirin, dia mengikuti semua perang, tapi tidak Allah takdirkan gugur di perang apalah gitu ya. Thalhah bin Ubaidillah juga ternyata demikian. Nah, pernah sekali waktu dia menjual tanahnya, ternyata dengan apa namanya ya, harga yang sangat mahal gitulah ya. Harganya itu bukan sangat mahal lah, jadi cukup besar lah gitunya hasil dari menjual tanah. Lalu dia berbicara gitu kepada istrinya namanya Su'da bin Auf binti Auf, istri dari Thalhah bin Ubaidillah itu Su'da binti Auf. Nah, peristiwanya kurang lebih seperti ini. Dia menjual ini nih, atau sebutan Rasulullah SAW nih memberi gelar kepada Thalhah itu, ini kalau dalam bahasa Indonesia nya, Thalhah si baik hati, Thalhah si pemurah, Thalhah si dermawan. Nah, karena tadinya setiap kali berniaga mendapat keuntungan, lalu diberikan. Atau iya tadinya paingan, dia mau ke tepi kemudian kusararea ya. Dia berdagang, dia yang bekerja, anggaplah dia berdagang, dia yang bekerja, setelah hasil dibagikan gitu tadi, sodakohkan. Lalu bagaimana? Dagang deui, manehna mah dagang deui, dia bekerja lagi, hasil bagikeun deui. Nah, sampai Rasulullah SAW ninya yang memberi gelar demikian. Thalhah si baik hati, si pemurah, si dermawan. Nah, pada satu peristiwa, istrinya yaitu Su'da binti Auf, nah dia menceritakan seperti ini nih. Suatu hari saya mendapati Thalhah berduka cita, bersedih. Saya bertanya kepadanya, ada apa gitu, ada apa gerangan, mengapa bersedih? Thalhah menjawab, soal harta yang ada padaku ini. Ternyata
Kenapa semakin semakin banyak saja gitu? Ini semakin banyak saja nih harta yang ada pada saya. Nggak ada sedih, nggak ada sedih. Tetapnya karena ya Allah lah yang menetapkan demikian. Ternyata ini pada satu peristiwanya istrinya mendapati Tolha bersedih, lalu bertanya mengapa bersedih. Tolha menjawab, ini soal harta yang ada padaku ini, semakin banyak saja harta yang ada padaku ini, sehingga menyusahkanku dan menyempitkanku. Kemudian kata istrinya, ya aku katakan kepadanya, kenapa harus jadi masalah, kenapa bersedih, bagikan saja. Ini kata istrinya nih, kenapa menjadi masalah, kenapa gitunya hal itu malah membuat sedih, bagikan saja hartanya. Lalu ia berdiri memanggil banyak orang, kemudian membagi-bagikannya kepada mereka hingga tidak ada yang tersisa walau 1 dirham pun. Tapi ketika berdagang lagi, lebih banyak lagi, itu Allah memberi keuntungannya lebih banyak lagi. Ya seperti itulah terus menerus, berartinya setiap berdagang Allah memberikan keuntungan yang lebih besar lagi, keuntungannya lebih besar lagi. Nah ini suatu ketika ia menjual sebidang tanah nih dengan harga yang tinggi, maka hari tamu ada candi transfer merenya duit di karungan, berarti kenal hari mayar mangke nyewa jawara nyewa jawara pan karena karung ya duit ya warning puting-puting duit. Nah dia melihat tumpukan uang yang banyaknya hasil penjualan tanahnya itu, dia malah menangis, berlinanglah air matanya, kemudian berkata, sungguh bila seseorang dibebani harta yang sedemikian banyak seperti ini dan tidak tahu apa yang akan terjadi, pasti ini akan mengganggu ketentraman ibadahnya kepada Allah. Itulahnya yang terpikir nih oleh Tolha bin Ubaidillah. Setelah dibayar artinya kan ya nampaklah gitu kan tumpukan uang gitu hasil penjualan tanahnya. Kemudian dia mengatakan, sungguh bila seseorang dibebani harta yang begini banyaknya dan tidak tahu apa yang akan terjadi, ini pasti akan mengganggu ketentramannya beribadah kepada Allah. Nah, kemudian dipanggillah sebagian sahabatnya dan bersama-sama mereka membawa hartanya itu berkeliling. Ya melalui, ini setelah di Madinah ya, jalan-jalan di kota Madinah dan rumah-rumahnya sambil membagi-bagikannya sampai setengah hari, tak baru habis uangnya dibagikan. Ya, sampai setengah hari dan tidak ada yang tersisa walaupun 1 dirham. Kemudian Jabir bin Abdullah dia mengatakan, aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih dermawan dengan memberikan hartanya yang sedemikian banyak tanpa diminta terlebih dahulu dibandingkan dengan Tolha bin Ubaidillah. Ininya karena ya yakin lah itunya, karena yakin. Dan itu juga mungkin sudah jadi pengalaman sendiri, teralami sendiri kan, ternyata dibagikan sampai habis, dia ya berdagang lagi, Allah memberi keuntungan yang lebih besar lagi, malah semakin kaya. Ya malah semakin kaya nih ya Tolha bin Ubaidillah. Selain suka itulah hanya membagi-bagikan hartanya, ya Tolha juga tentu saja dia ini ya sangat dermawan kepada keluarga kerabatnya. Bahkan dia melanggung hidup beberapa keluarga dekatnya. Padahal keluarganya cukup banyak.
Nah, sampai orang-orang mengatakan tidak ada seorang pun dari Bani Taim yang mempunyai tanggungan melainkan dicukupinya perbelanjaan keluarganya, anak-anak yatimnya dinikahkan, diberi pekerjaan, dan dilunasinya utang-utang mereka. Nah, inilah kesehariannya yang sangat terkenal itu dari Tolhah bin Ubaidillah, di luar tadinya yang terkenal sebagai pahlawan gitulah perang Uhud karena menyelamatkan Rasulullah SAW. Jadi kenal sebagai seorang yang tadi sepertinya Rasulullah memberi gelar si baik hati, si pemurah, si dermawan. Nah, ternyata banyak menanggung banyaknya menanggung keluarga, memberi pekerjaan, menikahkan yang tidak mampu, kemudian membayarkan orang-orang yang melunasinya utang-utang, itu orang yang punya utang. Kemudian As-Sa'ib bin Zaid diantaranya nih mengatakan, aku telah menemui Tolhah baik ketika dalam perjalanan ataupun baik ketika safarnya ataupun ketika sedang mukim. Nah, aku tidak pernah menjumpai seseorang yang lebih tentang kepemurahannya, baik mengenai apakah berupa uang, berupa barang, makanan atau apapun. Nah, kemudian berikutnya nih, dari beberapa nih catatan nih ya. Setelah kalau di zaman Abu Bakar itunya, di zaman setelah Rasulullah SAW meninggal, karena Tolhah ini tidak syahid, tidak gugur di perang-perang itunya yang dilakukan oleh para sahabat dan Rasulullah SAW. Jadi sampai Rasulullah SAW meninggal, Zubair tadi yangnya Zubair bin Awam dan Tolhah bin Ubaidillah itu masih hidup. Di zaman Abu Bakar, di zaman Utsman bin Affan kan relatif di zaman Abu Bakar dan Umar bin Khattab kan relatif tidak ada masalah. Nah, mulai muncul masalah di kalangan kaum muslimin ini yaitu pada waktu kekhalifahan Utsman bin Affan. Nah, ternyata kan gejolaknya itu dimulai dari, boleh disebutlahnya, kebijakan Utsman bin Affan sebagai khalifah. Tapi ini pun pemicunya itu adalah yaitu kelompok-kelompok yang kelompok-kelompok yang berasal itu dari kaum munafik. Ini nih mereka nih yang sebetulnya yang memunculkan masalah. Nah, ketika terjadi pemberontakan lah gitu ya. Ketika terjadi pemberontakan terhadap Utsman bin Affan, ini dua orang ini, Tolhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam, itu termasuk orang yang menyetujui nih pemberontakan yang tadinya itulahnya Zubair bin Awam dan Tolhah bin Ubaidillah itu hanya sekedar mendukung, hanya sekedar untuk menginginkan kebaikan, semacam kalau sekarang mungkin ini oposisi lah gitu ya. Oposisi itu mengeluarkan kritikan, nah, mendukung kelompok ini, mendukung nih kelompok yang memberontak terhadap Utsman bin Affan. Tapi ya mereka ini sahabat mereka ini kan sahabat-sahabat yang masuk surga tanpa hisab. Mereka bukan menginginkan kekacauan, apalagi niat dengan niat gitulahnya membunuh Utsman bin Affan. Nah, hanya mereka ini tidak tahu itulahnya, tidak terpikir ternyata akibatnya gitu pemberontakan itu semakin besar kan akhirnya Utsman bin Affan terbunuh. Dan mereka itu tidak menyangka dan mereka Tolhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam ini
ini mereka ini sangat sedih justru. Kenapa peristiwanya jadi seperti ini gitunya sampai Utsman bin Affan terbunuh. Nah, setelah Utsman bin Affan terbunuh, yang kemudian gitu ya terjadi itu antara pihak kemudian kan Ali Utsman bin Affan terbunuh, khalifahnya diganti oleh Ali bin Abu Thalib. Nah, yang kemudian ini dikenal kan ada clash lah gitunya, ada pertentangan di antara Ali bin Abu Thalib dan Aisyah sampai terjadi perang di antara dua pihak mereka yang dikenal dengan perang Jamal. Nah, ternyata Tolhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam ini ada di pihak Aisyah. Yang ternyata mereka ini kena hasutan dari itulah orang-orang munafik yang mengatakan bahwa apa namanya kekhalifahan Ali bin Abu Thalib itu tidak sah. Nah, Aisyah itu menuntut itu gitulahnya, menuntut kepada Ali bin Abu Thalib itu bahwa harus melepaskan jabatannya ini, kekhalifahannya itu tidak sah. Nah, ketika perang Jamal nih berhadapan itu ya, Tolhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam itu dipanggil oleh Ali bin Abu Thalib. Nah, atau ada ini dulu nih ya, nih yang saya catat demikian nih. Ali bin Abu Thalib itu menangis sewaktu melihat Ummul Mukminin Aisyah naik unta memimpin perang Jamal itu ya. Aisyah yang memimpin, Ali bin Abu Thalib itu nangis melihat Aisyahnya Ummul Mukminin istri Rasulullah SAW memimpin perang. Jadi seolah-olah kenapa gitu ya sampai seperti ini, sampai Aisyah yang Ummul Mukminin kan gelarnya ya sedemikian agung, sedemikian mulianya istri Rasulullah, kenapa harus sampai gitu menjadi sampai seperti itu? Aisyah yang memimpin perangnya. Melihat Aisyahnya naik unta memimpin perang, mengepalai pasukannya, Ali bin Abu Thalib itu menangis. Dan ternyata Ali bin Abu Thalib pun melihat Tolhah dan Zubair ada di pihak Aisyah bersama Aisyah. Kemudian Ali memanggil Tolhah dan Zubair. Lalu keduanya menghampiri dan mereka bicara di atas kudanya masing-masing gitunya. Ini bicaranya di atas kuda masing-masing. Kemudian Ali bin Abu Thalib mengatakan, "Wahai Tolhah, pantaskah engkau membawa-bawa istri Rasulullah SAW untuk berperang, sedangkan istrimu sendiri kamu tinggalkan di rumah?" Kemudian Ali berkata kepada Zubair bin Awam, "Wahai Zubair, aku minta kau menjawab karena Allah. Tidakkah engkau ingat di suatu hari Rasulullah SAW lewat di hadapanmu? Nah, ketika sedang berada di satu tempat, Rasulullah SAW berkata kepadamu, wahai Zubair, tidakkah engkau mencintai Ali? Maka jawabmu, masa aku tidak mencintainya? Dia itu kan saudara sepupuku, anak bibi dan pamanku, serta orang yang satu agama denganku." Waktu itu Rasulullah SAW berkata lagi, "Wahai Zubair, demi Allah, bila engkau memeranginya, jelas engkau berlaku zalim kepadanya." Nah, dikatakan demikian oleh Ali bin Abu Thalib, maka Zubair dan Tolhah, "Ya, sekarang aku ingat." Zubair mengatakan, "Ya, sekarang aku ingat. Aku hampir saja lupa. Demi Allah, aku tidak akan memerangimu." Nah, setelah diajak bicara demikian, maka Tolhah dan Zubair menarik diri dari peperangan tersebut. Jadi tidak mau menarik diri dari peperangan tersebut. Dan kemudian dia juga melihat Ammar bin Yasir berperang di pihak Ali.
Ammar bin Yasir, salah seorang sahabatnya, dia berada di pihak Ali. Mereka ingat apa yang Rasulullah SAW katakan kepada Ammar bin Yasir, yang akan membunuhmu itu adalah orang yang durhaka. Maka kalau perang kan kemungkinan nih mereka akan membunuh Ammar bin Yasir kalau ikut perang. Nah, maka mereka mengundurkan diri, yang kemudian ya, karena mereka mengundurkan diri tidak mau ikut berperang, keduanya kemudian ada yang membunuh. Zubair itu dibunuh oleh Amr bin Jarmuz, dan Tolhah itu dipanah oleh Marwan bin Hakam namanya. Nah, pada waktu pemakaman keduanya, ya, Ali bin Abu Thalib mengatakan, sesungguhnya aku amat mengharapkan agar aku bersama Tolhah, Zubair, dan Utsman bin Affan. Ya, sesungguhnya aku sangat mengharapkan agar aku bisa bersama Tolhah, Zubair, dan Utsman bin Affan, termasuk di antara orang-orang yang difirmankan oleh Allah, yaitu di surat Al-Hijr ayat 47. Dan Rasulullah SAW menyabdakan, ternyata dua orang nih ya, Tolhatu wa Zubairu jaroya fil jannah. Tolhah dan Zubair itu adalah tetanggaku di dalam surga. Dan yang terakhir nih, ketika turun Al-Ahzab ayat 33, ternyata rangkaiannya ini dari 23 nih, surat Al-Ahzabnya ayat 22-23. Ini ayat 23-nya kurang lebih demikian nih. Di antara orang-orang yang beriman itu ada orang-orang yang memenuhi janjinya kepada Allah. Ini Tolhah nih yang dimaksud ternyata nih. Di antara orang-orang itu, di antara orang kaum mukminin ada orang-orang yang memenuhi janjinya terhadap Allah. Di antara mereka ada yang bahkan sampai memberikan nyawanya. Sebagian yang lain sedang menunggunya, dan tak pernah mereka merubah pendiriannya sedikit pun. Nah, kemudian Rasulullah SAW, ini hadisnya riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Rasulullah SAW menyabdakan seperti ini, man sarrohu ayanzuru ila rajulin yamshi alal ar wa qad nahjahu falyanzur ila Tolhah. Barang siapa yang ingin melihat orang yang masih berjalan di muka bumi padahal ia telah memberikan nyawanya, maka lihatlah Tolhah. Ini sabda Rasulullah untuk Tolhah nih. Barang siapa yang ingin melihat orang yang masih hidup, artinya berjalan di muka bumi padahal dia sudah menyerahkan nyawanya, maka lihatlah Tolhah. Nah, ternyata sama nih Tolhah dan Zubair. Itu tadi seperti yang disebutkan, difirmankan Allah di surat Al-Ahzab ayat 23. Artinya dia sudah mengikrarkan diri akan menyerahkan nyawanya sekalipun. Ini sekali lagi ya, ayat Al-Ahzabnya 23. Di antara kaum mukminin, orang-orang yang beriman, ada orang-orang yang memenuhi janji-janji mereka terhadap Allah. Di antara mereka ada yang mengikrarkan gitunya untuk menyerahkan nyawanya. Itu ayatnya demikian ya. Di antara mereka ada yang mengikrarkan mereka akan menyerahkan nyawanya, dan mereka tidak pernah mengubah pendiriannya sedikit pun. Setelah turun ayat ini, nah kemudian Rasulullah bersabda di hadis barusan, barang siapa yang ingin melihat orang yang masih hidup, masih berjalan di muka bumi padahal dia sudah menyerahkan nyawanya, maka lihatlah Tolhah. Nah, terus saya kira demikiannya. Adapun keistimewaannya di hadis ini, di dalam bab ini Imam Bukhari tidak banyak nih memuat hadisnya, hanya ini hadis yang pendek nih. Di antaranya yang ini nih ya. Ra'aitu yada Tolhat talati waqa'a biha nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad shallat.
Aku melihat tangan Tolha yang digunakan untuk melindungi Nabi ketika waktu perang Uhud itu sudah lumpuh. Ini tangannya artinya ya, tadi kan jarinya putus, kemudian tangannya jadi ya lumpuh, jadi tidak berfungsi lah. Ya bisa jadi karena sabetan pedang mungkin gitunya ada bagian atau uratnya yang putus sehingga tangannya ini tidak berfungsi sebelah itu dengan jari yang putus. Ya, aku melihat tangan Tolha alati wako bihan nabiya. Aku melihat tangan Tolha yang digunakan untuk melindungi Nabi SAW itu sudah lumpuh. Nah, adapun meninggalnya ternyata kan tidak dalam perang, tapi persis sama dengan apa yang dialami oleh Zubair bin Awam, yaitu karena menolak ikut pada waktu perang Jamal antara pihak Ali bin Abu Thalib dan Aisyah ya. Dan mereka ini kemudian dua-duanya ada yang membunuh. Nah, Rasulullah kan sudah menyebutkan syahid, padahal meninggalnya bukan ketika perang. Ya, Tolha bin Ubaidillah meninggalnya itu dibunuhnya itu ketika sedang mengerjakan sholat. Ya, seperti yang juga dialami oleh Umar bin Khattab, dan dibunuhnya itu ketika sedang sholat, meskipun tidak meninggal di tempat kejadian, beberapa hari kemudian meninggal. Nah, Rasulullah sudah menyebut mereka syahid, padahal berkali-kali semuanya bahkan tadi ikut perang. Ya, Allah tidak menakdirkan meninggal di sana, tapi syahid, tetap syahid, sama syahid. Tapi ternyata kan benarnya mereka yang ikut perang ini benar-benar orang-orang yang kesehariannya seperti apa. Orang-orang yang ikut berperang itu kan kesehariannya seperti apa. Ya inilah yang tadi, keseharian Tolha bin Ubaidillah seperti apa. Dia juga total, artinya tadinya all out, total, pokoknya untuk Islam. Nah, bahkan nyawanya diberikan, yaitu ikut perang. Nah, ketika tidak berperang, sama mereka ini tetap all out, pokoknya bersungguh-sungguh maksimal untuk menolong, membantu, mendukung lah gitunya, menegakkan, intinya menegakkan agama Islam. Yang kebetulan lah gitunya itu didapatkan oleh Tolha ketika dinasehati oleh seorang pendeta, nanti akan ada nabi, tolong bantu, ikuti, itulah tolong bantu. Benar, ternyata diamalkan. Dan ya ini kan yang pelajaran bagi kitanya. Inilah contoh diantaranya orang yang sukses masuk surga tanpa hisab. Kan benang merahnya kan itu kan, karena mereka ini kan benar-benar total, bersungguh-sungguh, maksimal, all out, semuanya diberikan, bahkan nyawanya sekalipun untuk tegaknya Islam.